Di video kali ini kita akan mereview sebuah action cam baru dari DJI. Tapi sebelumnya kita intro dulu. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin yang seperti biasa akan memberi kalian referensi racun buat kalian yang doyan dengan proses produksi konten kreatif kayak fotografi atau videografi. So kalau kalian tertarik dengan hal tersebut, nggak perlu ragu, langsung aja subscribe dan aktifin tombol notifikasinya biar nggak ketinggalan update-update terbaru dari kita. Kayak video ini, dimana kita udah nyicipin sebuah action cam terbaru dari DJI. Ini adalah DJI Action 2 dan dia udah dijual di Indonesia, tapi masih dalam bentuk pre-order setahu gua. Dan kalau kalian tertarik, kalian bisa kunjungin Instagramnya DJI Hybrid, bisa tanya-tanya ke sana karena kita juga dapat unit sampelnya untuk review ini dari mereka. Dan gue mungkin jelasin harganya dulu gitu, karena dibandingkan beberapa produk teknologi terbaru gitu ya, dia paling nggak udah ada harga resminya di Indonesia kalau kalian mau pre-order. Jadi dia dijual dalam dua versi. Versi pertama, kalau kalian pengen dapet screen tambahan atau layar tambahan yang menghadap ke depan, jadi dapat selfie screen. Nah itu dia dijual seharga Rp8.599.000. Atau kalau kalian cuma mau dapet power tambahan aja, modulnya nggak ada layarnya gitu, cuma ekstra baterai dan bisa dicolok memori juga, itu seharga Rp6.899.000. Dia namanya kalau nggak salah yang satu itu dual screen combo dan yang satu lagi power combo gitu. Jadi ada dua harga tersebut, 8 jutaan dan 6 jutaan. Silahkan kalian sesuaikan, dan mendengar harga tersebut ya menurut gue cukup kompetitif kalau dibandingkan dengan pasar action cam flagship yang ada gitu kan. Dibandingkan dengan GoPro ya dia cukup kompetitif juga, cuman menawarkan bentuk yang lebih unik gitu. Fungsi yang gua rasa bisa lebih cocok untuk beberapa orang. Lalu dia juga didesain sebagai kamera yang sangat modular. Nah, di sini gue ada yang versi menggunakan selfie screen, dan ini tergantung tadi kalian beli yang versi mana. Ada yang selfie screen kayak gini atau yang untuk power tambahan aja. Dia modulnya juga sangat kuat nempelnya ya, magnetnya ini kuat banget. Dan dia ada ekstra safety juga, jadi dia ada clip gitu buat kita ngunci si modulnya. Tapi kalau dia udah kepasang, dia ini kuat banget gitu, apalagi ada pengaitnya juga. Lalu modulnya ini dia menyimpan energi tambahan, jadi kalau misalkan kalian di unit utamanya udah kayak mau mati gitu kan, udah baterainya mau habis, kita colok ke sini, dia mengirimkan energi tambahan lagi ke unit utamanya. Lalu kalau kita pakai modulnya ini, dia udah mendukung memori tambahan juga menggunakan micro SD. Cuman di unit utamanya kalau kita pakai begini aja, dia udah memiliki memori internal 32 GB. Jadi kita nggak perlu takut lupa bawa memori. Yang itu cukup rawan juga kalau di action cam gitu kan. Karena gue udah mengalami sendiri gitu ya dulu pas gawe. Dan mana nih? Nah, sekarang dia udah ada memori internal, tapi kalau masih kurang kita bisa colok memori lagi di sini. Dan ini memorinya bisa untuk backup juga gitu. Jadi yang di sini kita pindahin ke SD card menggunakan modulnya ini, itu juga bisa. Dan kita kalaupun mau ngecasnya juga kita harus pakai modulnya ini. Jadi memang tidak dijual unit ini doang, karena dia tidak ada port sama sekali, yang membuatnya udah waterproof, dustproof, udah bener-bener jadi sebuah action cam gitu. Ini nih unit ininya doang nih udah full action cam gitu. Cuman disayangkan kalau misalkan kita pakai si selfie screen ini atau pakai modul yang satunya juga yang power gitu kan, dia nggak waterproof lagi. Kita kalau mau pakai kayak gini mesti pakai casing tambahan karena dia ada beberapa port. Di sini ada USB, ada micro SD tadi kan, jadi ya agak kurang apa ya, tidak water resistant gitu kan, jadi agak berbahaya. Cuman ya sebenarnya gue dalam prakteknya juga kalau udah mau ekstrim-ekstrim kita pakai aja unit ininya doang. Kalau kita pakai selfie screennya pasti dipakai buat ngevlog gitu kan, dimana kita jadi bisa ngelihat gambar kita di dalamnya. Lalu untuk memanfaatkan fitur magnet-magnetnya ini, dia juga udah lebih dimaksimalkan karena kita dapat sebuah aksesoris kalung gitu. Jadi ini gue udah pakai, kalungnya ada di dalam sini ya. Dan kalau kalian familiar dengan Insta360 Go 2, ini kurang lebih sama, jadi kita bisa tempel, cuma dia perlu ada tambahan lagi di sini karena dia magnetnya itu di sisi bawahnya, bukan di sisi belakangnya, karena belakangnya adalah screen gitu kan. Jadi ini kita pasang dulu kayak gini, lalu kita pasang kayak gini. Dia bisa buat bikin konten-konten POV. Ini gue agak susah ya mau sisiinnya karena di dalam ada mic juga gitu kan. Tapi ya
Ini magnetnya cukup kuat juga nih, gue geser magnetnya juga ikut bergerak di dalam. Magnetnya kuat banget di sini, gue cukup salut. Bahkan gue sempat pakai dengan cara yang sebenarnya belum ditunjukin oleh review-review yang udah gue tonton, tapi gue ngide gitu kan. Dan karena berhasil, gue akan share juga ke kalian. Jadi gue pakai untuk POV, biar POV-nya lebih enak gitu. Gue pakai topi di kepala kayak gini. Lalu si magnet atasnya ini gue cabut. Dan dia kuat banget. Dan kalian bisa lihat ya, padahal nih jaraknya cukup jauh antara unit magnetnya. Nah, antara unit magnetnya dengan si kamera padahal cukup jauh loh. Tapi dia bisa membuatnya stay di situ. Jadi gue pakai kemarin dengan cara seperti ini waktu gue ngetes sebuah kamera. Yang gue makainya itu sekalian motoin kegiatan motocross gitu. Cuman ya gue belum bisa reveal kamera yang itu karena belum rilis di Indonesia. Silahkan kalian tebak aja. Tapi ya ini penggunaan yang sangat-sangat menarik gitu. Lalu kalau kurang lurus ya kita bisa geser-geser, pindahin posisinya mungkin biar lebih lurus. Dan dengan cara seperti ini lebih enak daripada di badan menurut gue ya. Karena kita bisa nengok dan dia ikut nengok gitu. Kalau di badan kan nggak harus sebadan-badannya nengok kalau misalkan mau nengok. Nah kalau kayak gini lebih asik. Ini bisa banget dipakai kalau kalian lagi nyetir gitu kan. Pengen pamer mobil kalian mungkin. Atau mungkin ya kayak gue menggunakannya untuk seolah-olah POV kegiatan hunting fotografi. Nah itu menarik juga. Jadi itu penggunaan gue. Lalu untuk gambar sendiri dia juga cukup bagus yang gue lihat ya, tapi karakternya memang action cam banget. Maksudnya kalau misalkan kita syuting di luar ruangan dengan kondisi siang hari, itu gambarnya bagus. Cuman ketika kita udah berada di kondisi yang cukup low light, dia akan mulai ada isu, begitu juga dengan stabilisasinya gitu kan, bakal ada beberapa kendala. Tapi ya so far untuk penggunaan kita syuting action atau semacamnya di luar ruangan, itu gambarnya udah cakep banget. Karena dia sensornya juga di sini dia lebih besar ya. Dia sensornya lebih besar dari GoPro, setahu gua, di mana di sini dia menggunakan sensor dengan ukuran 1/1.7 inch. Sedangkan GoPro menggunakan ukuran 1/2.3 inch. Dan itu secara signifikan memiliki sensor yang lebih besar di body yang padahal lebih kecil kayak gini. Cuman mungkin ada beberapa drawback nih di sini dengan sensornya yang lebih gede dengan body sesimpel ini gitu, seringkas ini. Pertama, ya dia makan baterai lebih banyak mungkin gitu. Karena yang gua rasain di sini dia memang tidak memiliki baterai life yang terbaik yang pernah gue coba. Sebenarnya cukup sih mungkin untuk kalian sekali action gitu, sekali kalian satu putaran main motocross atau semacam, nggak satu putaran sih, beberapa putaran juga. Jadi gini, pokoknya gue pas pakai itu dia tahan sekitar 1-2 jam doang gitu, dan itu gue record stop gitu berdasarkan kebutuhan gue. Dan itu udah mulai lowbat tuh, di sekitar deket-deket 2 jam udah mulai lowbat. Cuman ya versi modulnya ini atau pengaplikasian modulnya ini yang cukup membantu juga. Jadi ketika dia baterai udah mau habis, gue bisa colok gini dan dia ngecas gitu. Dan pengecasannya juga cukup cepet. Ketika kita colok kayak gini, dia paling sekitar 15 menitan atau 20 menitan itu udah nambah 30% lagi baterainya dan kita bisa pakai lagi. Pertama itu, baterainya gue sih merasa dia agak lebih boros kalau dibandingkan pesaingnya. Sama dia bisa panas banget. Mungkin karena penggunaan sensornya yang cukup besar dan processing powernya juga karena memberikan kualitas video yang cukup baik gitu kan, dia bisa panas banget gitu. Jadi pertama kali Aldi coba, gue mungkin cerita dulu. Pertama tuh ketika barangnya nyampe, karena gue lagi ada project review produk lain, Aldi yang pertama coba-coba, dan Aldi coba POV buat bikin kopi dan dia langsung overheat di 1080, cuma sekitar 5 menitan. Dan itu parah memang, 5 menitan dia udah overheat di 1080, lalu sama si Aldi diubah ada namanya 1080 reserve power kalau nggak salah, dimana dia menggunakan energi yang lebih kecil gitu. Dan ya gue yakin sih akan mengorbankan kualitas juga, dan itu baru bisa kepake dengan lebih proper. Cuma ternyata di dalam menunya dia ada satu pengaturan juga, dimana kita bisa mengatur toleransi panasnya. Dan kita bisa ubah toleransi panasnya dari standar ke high. Yang tadinya si Aldi ngasih report ke gua, produk ini nggak bisa dipakai buat 4K karena 4K standby aja panas. Dan itu bener, kayak sekarang kita lagi standby di 4K dan ini lumayan anget. Gue nggak ngerekam gitu kan, dia lumayan anget, cuma standby aja di 4K. Tapi begitu diaktifin si toleransi tadi ke high, toleransi suhu ke high,
itu gue merekam pakai 4K selama gue yang nge-shoot motocross itu tidak overheat gitu. Tidak berhenti karena overheat ya, tidak kayak tiba-tiba stop recording karena overheat, enggak, itu enggak terjadi. Gue berhenti recording di sana itu cuman gara-gara baterainya habis. Jadi karena toleransi temperatur udah ditinggiin, cuman pas dipegang nyus gitu. Kalian kayak memegang sebuah selongsong peluru yang baru selesai ditembakkan gitu. Dar, terus kalian tangkap. Nah, kayaknya sih kayak gitu. Gue juga nggak bebayang sebenarnya peluru itu panas apa enggak selongsongnya, tapi kayaknya panas ya. Cuman ya itu, pokoknya ini panas banget untuk dipegang. Tapi ya balik lagi, itu apa ya? DJI memberikan opsinya. Kalian mau dia tidak terlalu tolerir panas dan biar nggak terlalu panas banget gitu kan, kalian mungkin yang syutingnya klip pendek semenit ya silahkan aktifin di mode standar aja. Cuman buat kayak gue yang butuh record cukup panjang gitu dengan fitur 4K-nya, karena gue lebih butuh konten seperti itu, gue nggak peduli dia panas atau gimana, ya udah aktifin ke menu high dan dia bisa merecord dengan normal. Cuman perlu diingat memang lumayan panas gitu, jadi perlu diperhatikan aja. Takutnya kalau misalkan kalian pakai untuk videoin keluarga gitu kan, takutnya ada anak kecil dan itu malah bisa jadi lebih berbahaya gitu. Tapi paling nggak untuk kebutuhan sebagai action cam, gue udah cukup puas dengan performa yang diberikan. Walaupun ya itu drawbacknya, dia agak panas aja gitu. Nggak agak sih sebenarnya, lumayan panas gitu. Tapi paling nggak DJI mirip dengan Fujifilm ya, dengan Fujifilm X-S10 panas, cuman ngasih opsi ya udah lu mau gempur nggak? Gempur gitu. Apalagi dia juga di sini bodinya metal ya. Jadi menurut gua memang sudah didesain walaupun dengan panas yang cukup dahsyat kayak gitu, dia bakal tetap awet gitu. Karena dia seluruh panasnya di-spread keluar dan sehingga panasnya tuh bersirkulasi gitu. Ya balik lagi, itu kalian juga yang akan menilainya seperti apa. Cuman gua ngasih insight seperti itu. Dia cukup panas, tapi bisa toleransinya panjang gitu, bisa kita paksain untuk nge-record terus. Lalu dia juga ada fitur 4K 120p, cuman sayangnya dalam praktek kemarin gue pakai dia buat syutingan POV tersebut, ngetes foto, ngetes kamera, itu gue belum coba 120 4K-nya. Jadi ya, gue nggak tahu, apa kita coba aja kali Ska. So, gimana kesimpulan gue dari DJI Action 2 ini? Menurut gue, dia jadi pilihan yang cukup menarik. Dengan harga yang cukup kompetitif, dia membawa spesifikasi yang lumayan baik gitu kan, dengan sensor yang lebih besar dari sensor GoPro, dengan konsep yang lebih unik juga gitu, dengan konsep yang menurut gue bisa kepake buat banyak orang. Dan gue cinta banget dengan konsep gue mau POV tinggal set kelar, dan gue fotografi tek oke aja gitu. Nggak tahu deh, kalau ini sih mungkin kalau yang terlalu ekstrim kayak main motor cross sampai lompat-lompat, mungkin dengan cara seperti ini tidak tepat gitu, karena balik lagi ini berjarak ya antara si ini, nggak lurus kelihatannya apa topi gue ya, balik lagi kita bisa menyesuaikan aja dengan mudah gitu. Nah gini kali ya, lurus nggak Ska? Set. Ya pokoknya itulah, kita bisa menyesuaikan aja. Tapi ya itu simple banget gitu. Ketika kita butuh konten POV, tinggal tidak perlu set mounting dan lain sebagainya. Beda dengan GoPro. Atau ya kita juga bisa sambil kalungin terus, mau pindahin tinggal. Mana tuh kalung? Dia pindah ke sini coba. Oke, gitu kan lebih enak posisinya dan ya. Jadi simple banget, enak banget, dan kalian juga bisa pakein mounting kayak GoPro, mungkin mau pakai suction atau pakai semacamnya. Nanti dia juga ada adapternya gitu buat klipnya. Jadi ada magnet yang ke mounting GoPro atau yang ke tripod gitu, head tripod, dia ada aksesorisnya juga. Cuman ya itu, menurut gua konsepnya sangat menarik. Cuman minusnya dia panas.
aja gitu. Tapi ya panasnya pun bisa kita atur toleransinya gitu sehingga tetap bisa kita gunakan. Dan dengan harga yang tadi gue bilang cukup kompetitif, menurut gue ini jadi opsi yang cukup kompetitif juga gitu. Opsi yang cukup menarik yang mungkin untuk beberapa orang akan lebih menggoda daripada GoPro gitu. Apalagi di sini GoPro Hero 10 harganya berapa tuh? Di sini dia dengan harga 8 jutaan tadi, 8.599.000 rupiah itu udah dapet yang versi dapat screen tambahan. Jadi kita dapat screen depan belakang ya mungkin mirip juga gitu dengan GoPro tapi dengan konsep yang lebih menarik gitu kan, modular kayak gini. Oke, itu aja buat video kali ini. Kalau misalkan ada koreksi, saran, atau pertanyaan, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan seperti biasa, jangan lupa buat like video ini kalau kalian suka, share ke teman-teman kalian yang mungkin tertarik, dan pastinya subscribe ke channel SM Media untuk mensupport kami terus memberi konten yang lebih berkualitas dan bermanfaat di masa mendatang. Kalau kalian tertarik buat beli, gue udah ada linknya di deskripsi, atau kalian bisa main ke Instagramnya DJI Hybrid gitu. Dan ya itu aja. Terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa, gue Erwin, di belakang kamera ada Rizka, dan jangan lupa untuk berkarya.